Pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang anotasi secara manual. Untuk kualitas audio yang lebih baik, silakan gunakan headphone atau earphone. Sekarang kita mulai dari apa itu, apa yang dibutuhkan untuk anotasi manual ya. Jadi untuk anotasi manual sendiri yang paling umum itu yang kita butuhkan adalah data korpus. Ya, jadi seperti ini. Ini sih sebetulnya data korpus yang sudah dianotasi secara otomatis, ya, tapi hanya sebagai ilustrasi saja bahwa kira-kira formatnya seperti ini. Format bisa berbeda ya, tapi yang terpenting di sini ada token dan ada anotasinya. Dan anotasinya itu diberikan tidak secara otomatis, tapi secara manual. Jadi ini contoh anotasi manual yang dilakukan pada data korpus. Anotasi manual juga bisa dilakukan pada data kamus atau word list. Ya, jadi selain korpus juga ada word list. Jadi misalnya di sini bisa kita lihat ini seperti kamus ya. Ada dua format sih, dua format ya. Format yang pertama bisa kita lihat ada entry ya, ada katanya. Kemudian ada label anotasi. Ya, label anotasinya macam-macam di sini. Misalnya A, ya, kemudian label anotasinya adalah that ditambah S. Ya. Kemudian abandon, ini koma, ya, and plus abst, ini abstrak ya, tambah S. Ya. Abandon ini juga memiliki kode anotasi yang lain. Artinya dia bisa memiliki lebih dari satu kode anotasi atau ambigu. Ya ini untuk analoginya misalnya kata bisa dalam bahasa Indonesia itu kan bisa berupa verba modalitas atau bisa juga berupa nomina ya. Verba modalitas yang artinya dapat dan nomina yang artinya racun. Ya, bisa artinya racun. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian format yang selanjutnya ini bisa kita lihat ada abandon V plus PP. Jadi ada kata, kemudian ada akar kata, kemudian ada label anotasinya. Kita tidak usah terlalu memusingkan mengenai formatnya ya. Yang terpenting adalah intinya kita bisa melakukan anotasi manual baik pada data korpus maupun pada kamus. Nah, sekarang tujuannya ya, kita lihat tujuannya itu untuk apa? Ada dua sebetulnya. Ya, yang pertama adalah karena ketiadaan program yang bisa melakukan anotasi secara otomatis. Ya, dan yang kedua adalah untuk membuat sebuah language model. Nah, kita akan telusuri satu persatu. Yang pertama adalah tidak ada program yang bisa melakukan anotasi secara otomatis, tidak tersedia. Ini biasanya untuk anotasi atau skema anotasi yang sulit dilakukan, misalnya anotasi discourse analysis atau critical discourse analysis, atau anotasi speech act atau pragmatic. Ini cukup sulit dilakukan menggunakan program ya. Atau skema anotasi yang khusus untuk tujuan riset tertentu. Misalnya skema anotasi sentimen positif atau sentimen negatif. Ya, ini mungkin agak sulit dilakukan dan oleh mesin ya, oleh program otomatis dan harus dilakukan secara manual. Jadi ini untuk penyebab yang pertama ya, karena tidak ada atau ketiadaan program yang bisa melakukan anotasi tersebut secara otomatis. Jadi harus manual. Yang kedua adalah untuk membuat sebuah language model. Jadi language model ini istilah yang digunakan di bidang komputer sebetulnya ya. Tapi analoginya beginilah. Ketika kita mempelajari satu bahasa, tentu kita mempunyai bahan acuan. Ya, bahan acuannya itu bisa kamus, bisa buku. Ya, tentu saja ada input-input yang lain ya, misalnya ada exposure terhadap data lisan dan sebagainya. Ya. Tapi language model ini bisa kita analogikan dengan data acuan ketika kita sedang mempelajari bahasa. Ya. Nah, untuk istilah teknisnya seperti ini. Ya, jadi
language model itu digunakan oleh program-program yang biasanya bersifat stokastik atau probabilistik, atau menggunakan pendekatan machine learning dengan supervised learning. Supervised learning ini yang dimaksudkan adalah adanya bahan acuan. Karena ada program-program ya yang digunakan tanpa ada bahan acuannya. Nah, oke, jadi kita tidak usah terlalu memusingkan istilah ini. Intinya ya ada beberapa program ya ada program-program yang membuat keputusan secara statistik. Ya, tapi untuk membuat keputusan secara statistik itu, dia harus memiliki bahan acuan. Nah, bahan acuannya ini yang disebut language model. Nah, setelah mempelajari bahan acuan tadi, ya, dia bisa melakukan ekstensi. Jadi dia bisa menganalisis tidak hanya teks-teks yang sama persis dengan teks yang ia pelajari, tapi juga teks-teks lain yang belum ada dalam bahan acuan. Nah, kembali lagi ke pembelajaran bahasa, kalau kita mau membuat analogi, contohnya seperti ini. Kita mempelajari kata-kata ya, yang ada dalam satu buku atau dalam kamus. Tapi kita bisa memproduksi kalimat-kalimat ya yang tidak ada contohnya di dalam kamus atau di dalam buku yang kita pelajari. Ya, karena adanya aspek kreativitas otak manusia, ya, terutama yang terkait dengan pembelajaran bahasa. Jadi ini analogi lain, ya, analogi lain untuk program-program yang menggunakan language model. Baik, saya harap di sini tidak terlalu sulit ya, dan gampang dan bisa dipahami. Oke, nah selanjutnya akurasi dari program tersebut tentu saja bergantung pada kualitas language modelnya. Ini sama saja ketika kita belajar ya, ketika kita belajar untuk satu tes misalnya, tes bahasa Inggris lah. Kemudian kita belajar dari sumber yang informal, ya, di mana banyak sekali kesalahan-kesalahan. Ya. Nah, tentu saja kalau kita sumber pembelajarannya salah, nanti hasil pembelajarannya pun juga salah. Seperti itu. Tapi kalau kita belajar ya dengan sumber-sumber pembelajaran yang baik, dengan buku-buku yang baik, ya kamus yang baik, maka nanti hasil pembelajarannya juga akan lebih baik. Ya, atau kita gabungkan deh, ya sumber pembelajaran formal dan informal. Itu analoginya. Jadi akurasi dari software ini tergantung dari seberapa akurat atau seberapa baik kualitas dari language modelnya. Garbage in, garbage out. Kalau misalnya language modelnya jelek, kualitasnya jelek, ya udah nanti hasilnya pun akan jelek. Jadi misalnya kata yang seharusnya dianotasi sebagai nomina malah dianotasi sebagai verba atau sebaliknya. Ya, bukan salah programnya, ya, tapi adalah salah dari language modelnya. Mungkin karena di situ kata yang seharusnya dianotasi sebagai nomina malah dianotasi sebagai verba, ya, dan itu yang dipelajari oleh program ini, sehingga ketika dia mengaplikasikan seharusnya bukan salah dia, karena dia hanya mengaplikasikan apa yang ia pelajari. Semakin baik bahan pembelajarannya, semakin baik language modelnya, maka outputnya pun akan semakin baik. Ya. Nah, data yang baik itu lebih baik daripada data yang jelek. Akan tetapi, data yang jelek kadang-kadang itu lebih baik daripada tidak ada data sama sekali. Nah, jadi kadang kita juga kesulitan mencari data. Ya, misalnya, saya minta Anda mencari data 100.000 kata dalam bahasa Indonesia, ya, yang sudah dianotasi. Silahkan. Ya, tentu saja mungkin akan sulit mencarinya. Ya, dan Anda mungkin hanya bisa menemukan misalnya 5.000 misalnya. Nah, daripada program ini tidak terimplementasi, ya kita gunakan saja yang 5.000 tadi. Ya mungkin hasilnya tidak akan sebaik yang 10.000, tapi ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah masalah anotasinya itu sendiri. Ya, seharusnya
kalau kita menganotasi satu korpus yang digunakan untuk pembelajaran program tadi ya, harusnya sesuai dengan tujuan program tersebut. Misalnya kita ingin membuat tagger atau program yang bisa menganalisis bahasa koran. Nah, korpusnya juga tentu saja lebih baik dari korpus koran, jangan korpus lisan. Ya. Kemudian skema anotasinya juga harus baik. Ya, skema anotasi yang baik itu yang bagaimana? Ada dua kutub ya. Kutub yang pertama adalah dia mampu mendokumentasikan fitur-fitur esensial dari bahasa tersebut. Jadi misalnya, kalau kita mau membuat tagger atau sistem anotasi bahasa Prancis, tentu saja skema anotasinya seharusnya dia membedakan antara nominal laki-laki dengan nominal perempuan. Ya, karena di dalam bahasa Prancis nominal laki-laki dan nominal perempuan itu adalah fitur gramatika yang berbeda. Nah, ini berbeda, ini lain dengan bahasa Indonesia misalnya yang nominalnya cenderung netral ya, tidak ada yang laki-laki dan tidak ada yang perempuan. Kemudian kutub yang kedua adalah dia bisa diimplementasikan oleh program tersebut. Jadi misalnya, oke, kita memiliki idealisme untuk memasukkan semua fitur-fitur linguistik ya, tidak hanya nominal laki-laki dan perempuan, tapi juga jenis kalimat, misalnya ada ergatif, akusatif, dan sebagainya. Tapi bisakah skema itu diimplementasikan? Ya, kadang-kadang kita harus membuat kompromi di sini. Jadi, oke, mungkin di dalam bahasa tersebut ada 100 fitur ya, mungkin yang bisa kita akomodasi hanya 30 ya, dan ini yang realistis untuk diimplementasikan oleh program tersebut. Kemudian yang menganotasi ini idealnya adalah seseorang yang sudah berpengalaman, linguis yang sudah berpengalaman ya, walaupun kadang-kadang kita sulit untuk mencari orang tersebut yang mau melakukan anotasi secara manual. Dan hasilnya pun harus diperiksa ya dengan baik. Ya, salah satu caranya adalah menggunakan interpreter agreement. Interpreter agreement ini ilustrasinya seperti ini. Misalnya saya punya satu kata yang digunakan dalam kalimat ya, kemudian saya berikan ke beberapa orang. Ya. Misalnya 10 orang. Dari 10 orang ini ya, ternyata 10-10-nya menjawab kata tersebut adalah nominal. Oke, berarti itu jawaban yang cukup akurat ya. Kemudian saya berikan kata yang lain dalam kalimat yang lain, ya ternyata pendapatnya berbeda nih. Ya, yang 7 orang bilang kata tersebut adalah verba, yang 3 orang adalah nomina. Ya, maka kita ambil yang paling banyak, yang 7. Ya. Ini tentu akan lebih baik kalau daripada kita hanya menggantungkan pada satu orang saja. Jadi kalau satu orang itu membuat kesalahan, kita tidak ada pembanding. Ya, jadi ini idealisme ya, walaupun tidak selalu terlaksana, kadang-kadang kita hanya mampu menggantungkan pada satu orang annotator saja. Nah, bagaimana caranya supaya idealisme-idealisme itu bisa tercapai? Tentu saja dananya harus cukup. Ya, tidak melulu uang ya, tapi kompensasi. Ya, bisa dalam bentuk yang lain, kompensasi dalam bentuk yang lain. Ya, ini harus cukup. Seperti itu. Semakin banyak dana, semakin banyak kompensasi yang diberikan, semakin baik, karena biasanya kita semakin leluasa untuk mendapatkan pilihan-pilihan. Ya. Baik, jadi tadi sekilas tentang anotasi manual. Sekarang kita akan ke ilustrasinya dalam bahasa Indonesia. Kita akan melihat bagaimana proses, tentu saja hanya ilustrasi ya, untuk semantic tagging, untuk membuat annotation resource yang digunakan nantinya untuk semantic tagging. Nah, yang kita gunakan di sini sebagai contoh adalah uses semantic annotation scheme. Bisa kita lihat di sini ada beberapa kelas-kelas semantik. Ya, jadi anotasi semantik itu kira-kira seperti ini. Anggrek. Ya, anggrek itu masuk kategori apa secara semantik? Tentu saja anggrek itu masuk ke kategori tanaman misalnya. Ya, atau roti. Ya, roti ya. Roti itu masuk ke kategori apa? Roti termasuk ke kategori makanan. Ya. Maka karena dia masuk ke makanan,
maka dia ada di bawah kategori F, roti. Ya. Di sini ada huruf berbeda-beda ya dari A sampai Z, tapi ada yang tidak ada ya. Misalnya A, B, C tidak ada D, langsung E begitu. Nah, kode-kodenya lebih kompleks dari ini. Ini kan hanya terdiri dari satu karakter saja ya. Tapi ada hierarkinya. Jadi misalnya seperti ini. Kode K itu entertainment, sports, and games. Nah, misalnya ada kata sepak bola. Sepak bola ya, itu masuknya dia di sport. Ya, di sport, dan dia masuknya ke label K5.1. Jadi bukan hanya K saja ya, tapi K5.1. Kemudian bagaimana dengan misalnya permainan gitu ya, permainan. Ya permainan apa, ular tangga, monopoli misalnya. Nah, itu masuknya dia ke K5.2. Jadi ada hierarkinya di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kata-kata yang dia bisa sport, dia bisa juga games. Nah, ini masuk ke sini, K5, sport and games generally. Ya, jadi ini hierarki. Ya, dia ada hierarkinya. Hanya saja yang di sebelah kiri ini yang umum, sebelah kanan yang sudah ada hierarkinya. Ya, nanti bisa dilihat di websitenya Usage Semantic Annotation Scheme. Nah, untuk Usage Semantic Annotation Scheme sudah ada program yang bisa mengimplementasikan skema anotasi semantik tersebut. Ya, ini programnya gratis ya. Untuk demo bisa kita lihat di sini. He sings and plays guitar equally well. Kita klik di sini, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. He itu kode semantiknya apa, sings kode semantiknya apa, and kode semantiknya apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ada beberapa yang memiliki lebih dari satu kode semantik. Di sini artinya kode yang paling kiri ini adalah kode yang probabilitas kebenarannya, ya, tingkat keakuratannya paling besar dibandingkan yang lain. Artinya dia ambigu. Nah, plays ini kan bisa bermain ya, bermain, bisa juga drama. Nah, ini ada di sini nih, hiburan. Nah, dia yang paling tinggi probabilitasnya adalah yang paling kiri. Ya. Meskipun dia ambigu ya, tapi dalam di sini tentu saja tidak ambigu, dia bermain di sini. Nah, kemudian ada juga yang tidak ambigu seperti K2, gitar di sini, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ini bisa kita lakukan secara otomatis begitu ya. Untuk bahasa Inggris, tapi untuk bahasa Indonesia belum. Beberapa entry tergolong mudah. Dia misalnya ada nama orang nih, personal names, atau geographical names, nama tempat, ya, nama daerah, ya, atau proper names yang lain. Ini kan mudah ya. Bambang, Joko itu masuknya ke nama diri ya, Z1. Jakarta, Bandung masuknya geographical names gitu ya. Kemudian misalnya apa ya? Other proper names begitu ya. ITB misalnya, ITB. ITB masuknya other proper names kan nama universitas. Di sini masuknya Z3. Ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Grammatical beans ini dia ada conjunctions, prepositions, dan sebagainya. Enggak terlalu sulit. Jadi ini adalah kategori-kategori, ada beberapa kategori semantik yang cukup mudah ya untuk anotasi manualnya. Tapi ada juga yang cukup menantang. Nah, untuk yang menantang ini biasanya yang ambigu-ambigu ini ya. Jadi misalnya tadi bisa, itu bisa berupa bisa artinya dapat, bisa artinya racun. Bunga ya, bunga itu bisa artinya bunga tanaman atau bunga bank atau tabungan. Jadi ini ada beberapa apa ya, ini saya sebut seperti tips saja begitu ya. Jadi pertama cek apakah entry tersebut ambigu ya. Kemudian masukkan entry tersebut dalam sebuah kalimat ke program yang tadi ya. Kemudian prioritaskan tag yang paling kiri, di cross check lagi. Kemudian kalau ada makna yang lain ya diulangi lagi proses ini.
Operasionalisasinya mungkin tidak begitu jelas ya kalau hanya dari sini, tapi akan saya perjelas di sini. Misalnya ini kita menganotasi data kamus ya, ada 4 entry, atau bisa dia dan bunga. Nah, atau dan dia di sini termasuk kategori yang gampang lah. Jadi atau ini kan konjungsi ya, kata sambung, dia masuk kategori Z5. Sedangkan dia ini adalah pronomina sehingga masuk kategori Z8 labelnya. Oke, tidak ada masalah untuk dua kata ini ya, atau kemudian dia. Yang jadi masalah adalah bisa dan bunga karena mereka ambigu ya. Ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, bisa ini artinya bisa modal, ya, dapat atau racun. Sedangkan bunga bisa artinya bunga tanaman atau bunga bank. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita masukkan dalam konteks kalimat menggunakan program yang tadi, meskipun dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita terjemahkan dulu dalam bahasa Inggris kalimatnya. Misalnya, we can extract venom from a flower. Ya, ini bukan contoh kalimat yang masuk akal ya, tapi paling tidak dia sudah tersusun dengan baik. Contoh ya, can tadi, bisa ya. Bisa itu kan artinya dapat atau racun. Nah, di sini setelah kita masukkannya, sudah ada hasilnya. Can di situ A7. Sedangkan venom, ya, can yang artinya dapat itu kategorinya A7. Sedangkan yang kategorinya racun itu ada E3, kemudian E3 atau O1. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat A7 itu artinya modal, modalitas yang artinya dapat ya. Kemudian E3 itu artinya sesuatu yang berbahaya. Kemudian O1 di sini adalah substance, material. Ya, ada E3 di sini sehingga artinya adalah material yang berbahaya. Jadi racun itu kodenya adalah ada 3. Jadi racun ada 2 ya, adalah apakah dia bahaya atau bahan yang berbahaya. Ditambah yang tadi bisa ya A7 sehingga ada 3 di sini. Ya, A7, E3 dan E3 O1. Kemudian bunga. Bunga di sini bunga tanaman ya, kodenya L3. Sudah kita masukkan di sini. Masalahnya yang uang nih. Tadi lupa saya masukkan dalam kalimat ya. Oke, nggak apa-apa, kita masukkan lagi dalam kalimat yang lain. Saya masukkan interest rate. Dan di sini bisa kita lihat, kodenya banyak sekali, tapi yang paling tinggi ini adalah I1. Ya, I1. I1 ini keuangan. Ya, sehingga tinggal kita masukkan di sini kodenya I1. Nah, jadi begitulah kira-kira ilustrasi ya bagaimana melakukan anotasi manual. Di sini contohnya menggunakan data kamus ya. Tentu saja nanti ketika praktek mungkin akan lebih menantang lagi, tapi bisa juga tidak ya, karena tidak semua kata-kata itu ambigu. Ya, jadi buku, misalnya buku itu nggak ambigu ya. Di sini saya beri contoh yang ambigu-ambigu untuk mengilustrasikan kata-kata yang sulit, gitu ya. Sehingga nanti kalau yang lebih mudah ya tentu saja lebih gampang ya. Karena tidak ambigu, ya udah proses itu cukup kita lakukan 1 kali saja. Ya. Ya, jadi itu tadi trik yang pertama ya. Trik yang pertama kita melakukan anotasi manual dengan menggunakan bantuan program tadi sebagai referensi. Tentu saja ada cara lain ya. Kita juga bisa melihat kodenya secara keseluruhan kemudian mencocokkan. Jadi misalnya seperti ini misalnya, ya, ini ada kode-kodenya. Misalnya tadi bunga ya, bunga itu apa? Bunga itu tanaman ya. Kita cari di sini yang tanaman itu apa kodenya. Dari atas sampai bawah kita cari ya. Oh ternyata kodenya adalah L3 ya, L3 di sini L. Ya. Ya ini I ya. L di sini ya. L3 plants. Kemudian yang sebagai keuangan tadi apa? I misalnya I1. Nah, I1 di sini keuangan. Ya, kita bisa lakukan itu secara menggunakan referensi skema ini. Ya, jadi boleh pakai cara saya tadi atau cara ini ya, melihat skemanya, kemudian mencocokkan secara langsung.
Itu hanya teknik saja dan itu pilihan. Jadi saya rasa bisa ditimbang-timbang mana yang lebih lebih cocok untuk Anda gitu. Demikian saya rasa sesi kali ini. Kalau ada kekurangan, nanti video ini akan diperbaiki. Silakan Anda cantumkan pertanyaan dan komentar di bawah video ini. Anda juga bisa email saya. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.